Dulu gue sempat bahagia. Gue bisa dibilang dulu cukup disayang orang tua gue. Gue punya banyak mainan. Sama-sama. Gue sering diajak jalan-jalan. Setiap gue ulang tahun, gue selalu dirayain. Tapi bahagia itu mulai meredup sampai gue umur 6 tahun. Kalau kalian tahu film A Marriage Story yang diperanin Scarlett Johansson dan Adam Driver, ya, pertengkaran orang tua gue kurang lebih kayak di film itu. Ayah dan ibu gue cerai karena ayah pengangguran dan sering mabuk-mabukan. Gue lulus sekolah dan gue ngelanjutin hidup gue ke jenjang kuliah. Karin, kamu ngapain sih? Gak kelar? Ayo buruan, nanti telat kamu wisudanya. Ya bentar, gue udah lagi beresin rambut aku, bentar lagi juga rapi. Ayo buruan, ini udah berapa? Dan rencananya gue akan merantau. Enggak, Rin. Bu, Karin kan udah besar, Bu. Nggak mungkin kan Karin hidup sama ibu terus? Kok bisa kamu bilang gak mungkin hidup sama ibu terus? Kamu mau ibu tinggal sendiri dan kamu lihat Bu, bapak. tapi Karin bakal selalu ngubungin ibu. Kamu tuh nggak tahu betapa kejamnya lingkungan di luar rumah dan kamu mau ngekos sendiri. Terus gunanya apa, Rin? Ibu nyiapin semuanya yang ada di rumah ini buat kamu, Karin. Tapi kan Bu, Karin kan udah bukan anak kecil lagi, Bu. Please, Bu. Ya, bolehin Karin ya, Bu. Karin, kamu beneran mau pergi? Iya bener lah Bu. Tapi jangan lupa ya telepon ibu tiap malam. Iya, Karin pasti bakal nelfon ibu terus kok. Hal yang gue rasain pas pertama kali kuliah adalah tugas-tugas yang banyak. Udah cukup banget untuk ngebuat gue stres di masa yang kayak gini. Hai Rin, Di sini gue udah punya teman yang terbilang cukup dekat. kita ilustrasi sekelas kan ya? Namanya Dina. Lu udah ngerjain tugas dari Paden? Aku belum ngerjain tugas lagi. Iya, lu belum ngerjain. Semalam ngapain aja? Gue boleh liat tugas lu nggak? Udah telat kali, Rin. Iya sih. Hai. Nama dia Rian. Dan gue agak geli sama orang kayak gini nih. Pas baru sebulan kita masuk kampus, dia langsung berulah. Dia naruh coklat ke kursi dosen yang ngebuat seakan-akan dosen itu yang di celana. Siapa yang naruh coklat di kelas sebelah? Sayangnya waktu itu kita baru kenal, jadi nggak semua orang bisa berkompromi. Lah, kok gua? Dan sekarang dia ngajak gue untuk Jalan yuk. Maaf, tapi gue nggak bisa. Kenapa? Gue nggak mau. Maksud gua, kenapa lu nggak bisa jalan sama gua? Ya gue besok ada tugas yang harus gue kumpulin dan itu tugas Pak Aden. Kalau gue nggak ngerjain, gue bakal dipenggal kali itu sama Pak Aden. Dan Rin, mending lu minggir karena lu ngalangin jalan gue sama Dina. Besok tugas. Besok bukannya libur ya? Iya, Rin, besok kan libur. Loh, Rin. Rin, besok-besok kalau sama cowok jangan kayak gitu, kek. Kan gue kesian kemarin lihat mukanya Rian melas kayak gitu. ada terserah gue, lagian tuh orang ya freak banget. Dan gue jalan kemana aja nih, dia ngeliatin gue mulu, ngikutin gue mulu. Terus nih, lu tahu nggak sih, kemarin dia kayaknya kepencet kali ya, dia nge-like postingan gue yang lama tuh. Kan nggak pinter banget anjir nge-stalknya. Ya ampun, maksud gue kalau lu nggak mau jalan sama dia kan bisa, lu tolak baik-baik. Apaan sih, lu dari tadi ngebelain dia mulu. Lu suka sama dia, lu suka sama Rian. Apaan sih? Oh iya, by the way lu ngekos di sini berapa per bulannya? 1,5 juta kayaknya sih kalau nggak salah kemarin. Tapi lu aslinya tinggal di mana, Rin? Gue orang Depok, gue tinggal sama emak gue di sana. Kenapa? Terus bokap lu gimana?
Bokap gua lagi di luar negeri ada urusan. Oh, sibuk banget ya kayaknya. Pasti duitnya banyak tuh. Lo bisa main gitar nggak? Main gitar yuk. Hai. Sebenarnya kejadian kemarin gua nggak bermaksud buat mengganggu lu. Maaf ya kalau emang ganggu. Iya, maaf. Iya, lu pernah meluk pocong nggak? Din, masa dia kemarin nanyain gua pernah meluk pocong apa enggak? Udah gila kali ya dia? Ada-ada aja deh dia. Makanya. Tapi kayaknya dia suka sama lu, Derin. Aduh, skip dah. Nih kalau misalnya lu nanyain orang terfreak di dunia ini, gue bakal milih dia nih. Tapi menurut lu di sini siapa yang paling keren? Paling keren sih belum ada ya sekarang. Itu Sandra bukan sih? Iya. Kenapa? Dia kok anaknya ambis banget gitu, kayak nggak ada santai-santainya gitu. Coba lu ajakin main, Rin. Gue ajakin kali ya. Coba aja. Lu tunggu sini ya. Oke. Sandra. Sandra, lu jarang ya nongkrong sama teman-teman? Iya, jarang sih gue. Terus lu mau nggak nongkrong sama yang lain? Nongkrong. Iya, nongkrong bersosialisasi dah. Bisa sih, tapi gue izin ke ibu gue dulu ya. Ngapain sih? Coba. Kita udah gede. Nggak usah lah izin-izin. Kita terkadang harus jauh ya dari orang tua. Aduh Rin, tapi menurut gue sesukses apapun kita tetap butuh sama yang namanya orang tua. Orang tua tuh nomor satu. Kalau gitu gue izin dulu ya. Orang tua. Bola dong. Nih. Makasih ya. Ya. Nama lu siapa? Karin. Lu menarik deh. Sore jalan yuk. Woi, Iya nih. bolanya ambil. Bolanya. Dari situ gue tahu dia tipe gue. Siapa namanya? Jadi gue juga mulai cari perhatian semaksimal mungkin biar dia suka sama gue. Sampai akhirnya Lu mau nggak? sejak gue sama Raffi, gue benar-benar diperlakukan dengan sangat baik. Hampir di setiap keadaan dia selalu ada buat gue. Hai. Halo. Pakein gua, pakein gua dulu. Tapi biasanya di saat-saat kayak gini, kita suka lupa sama teman terdekat kita sendiri. Nggak kerasa ya, udah 2 bulan kita bareng. Tapi kamu jangan ninggalin aku. Ya nggak mungkin lah aku ninggalin kamu. Ya, siapa tahu. Selingkuh. Nggak mungkin aku selingkuh. Kan siapa tahu. Nggak mungkin. Jadi janji dulu. Ya janji. Janji ya. Iya janji.
sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Iya, halo. Halo Raffi, kamu di mana? Iya, gue lagi di sebentar ya, gue lagi sibuk banget nih. Bye. Agak bego juga. Kan gitu. Tar, ayo lagi. Aduh, sorry. Gocek gua, Cuk. Tar. Duh. Kosong banget. Ayo. Ya, halo, kenapa? Halo Tom, Raffi di mana? Gue mau surprisein dia nih. Siapa? Karin. Di mana? Aduh, di mana ya? Kalau nggak salah sih di Sandiwara Kopi. Lu tau nggak? Sandiwara Kopi. Itu di mana? Kalau nggak salah sih lu masuk gang karyawan nih. Terus dia di deket warung sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya tuh ada kafe tuh, Sandiwara Kopi namanya. Ya udah. Lancar-lancar ya, Le. Dah, lanjut lagi. Ya. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un tricorne. Et le flot sans effort enchaîné la Ya nggak mungkin lah aku ninggalin kamu. nous laisse tous épanouis entre les heureux. Raffi, Din. Menurut lo Raffi orangnya gimana? Ya begitu. Raffi ulang tahun Din hari ini. Ya terus? Tapi pas gue nyamperin dia sama cewek lain. Oh gitu. Lu dengerin gue cerita gak sih? Iya, gue dengerin. Ya kalau lu dengerin, kenapa lu cuma jawab kayak gitu? Yang penting gue jawab. Kok lu jadi belagu gini sih, Din? Ya harusnya lu mikir. Mikir apaan? Kemarin-kemarin lu sama cowok lu, si Raffi itu, kemana aja? Gue nyapa aja lu gak jawab. Kok lu jadi tambah belagu sih? Din, lu kalau nggak ada gue, lu bakal jadi cewek biasa aja dan polos, nggak tahu apa-apa di kampus. Bahkan temen lu aja cuma gue doang kan di kampus. Keluar lu! Lu tumben kesini, Rin. Kemarin gimana lu sama Raffi? Sukses nggak? Rin. Woi, Rin. Woi. Raffi selingkuhin gue, Tom. Kemarin tuh Selingkuh? Kok bisa? Gak mungkin. beneran. Kemarin gue ngeliat dia sama cewek lain di tempat yang sandiwara itu yang lu kasih tahu. Ah, nggak percaya gue malu. Lu apaan sih? Raffi itu temen gue dari kecil. Gue tahu dia sifatnya kayak gimana. Nggak mungkin dia selingkuh. Nggak mungkin. Tapi kan kemarin tuh gue ngeliat sendiri. Tapi lu masih mending. Iyalah gua aja boro-boro duit gua nggak ada. Lu masih ada orang tua lu. Gua denger orang tua lu kaya tuh bapak lu. Bapak lu kerja di luar negeri kan? Lu masih bahagia sama keluarga lu. Walaupun lu diselingkuhin juga. Lu kok gini banget sih? Masa gitu doang udah ngedown sih? Tumben lo kesini, Rin. Kenapa? Iya nih, BTW lu berdua doang sama ibu lu di sini? Iya, gue berdua doang. Kebetulan bapak gue lagi keluar. Kenapa nih? Iya, gue mau cerita sih sebenarnya. Cerita apa? Iya, jadi lu tahu Dina kan? Iya, Dina ninggalin gue karena sikap gue sendiri yang perlakuin dia kayak sampah. Kok bisa? Ya di saat gue senang-senang, Dina itu gue lupain gitu. Ya jadi pas gue lagi senang-senang, pas baru-barunya pacaran sama Raffi, gue tuh benar-benar lupain Dina. Gue nggak nganggap ada Dina. Dia nyapa gue aja gue lupain. Pokoknya gue nggak tanggepin. Tapi giliran gue udah sama Raffi,
Raffinya udah gue percayain tapi dia malah ngehianatin gue. Gue nggak tahu anjir harus kayak gimana lagi, gue nggak tahu. Rin, gue masih pegang prinsip gue yang kemarin sih. Kalau misalnya sejauh pun kita tetap butuh sama orang tua. Menurut gue sekarang lo lebih butuh sama orang tua lo. Sabar ya. Makasih, Tangga. Lu kalau nggak ada gue di kampus tuh cuma cewek polos biasa yang nggak bisa apa-apa, tau nggak? Bahkan temen lu aja cuma gue doang kan di kampus. Kamu tuh nggak tahu betapa kejamnya lingkungan di luar rumah dan kamu mau ngekos sendiri. Karin? Ibu maafin Karin jarang hubungin ibu. Gak apa-apa, Rin. Ibu ngerti kok. Di sini gue dapat menyimpulkan sejauh apapun kita melangkah, rumah kita tetap orang tua.